Halo, selamat siang buat Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Om Nilkols Manurung. Saya dari Teknik Mesin A1 Malang. Di sini saya akan menyampaikan aksi penolakan saya dengan mosi COVID-19 pemberlakuan PPKM. Saya dari tim oposisi. Tak terasa negeri kita dilanda bencana pandemi hampir selama 2 tahun lamanya. Suatu hal yang kita bisa sebut peristiwa baru dalam sejarah dunia. Memang bukan COVID-19 saja yang menjadi bencana global, tetapi gema pemberitaan dan dampak multidisiplin virus ini mampu menyedot perhatian warga bumi. Mari kita lihat kebijakan pemerintah Indonesia selama pandemi sekarang. Masih segar dalam memori tentang istilah PSBB sampai PPKM. Apapun itu sebutannya, tetapi mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang tahun 1946 yang wajib dilakukan terlebih-lebih kondisi darurat seperti pandemi sekarang. Meskipun implementasi dari undang-undang karantina tersebut erat kaitannya dengan istilah lockdown, pemerintah enggan memakai istilah tersebut karena akan menghasilkan sederet konsekuensi yang bisa jadi memperburuk neraca keuangan negara. Kembali ke regulasi PPKM, Presiden Jokowi per 25 Juli 2001 secara resmi memperpanjang PPKM dengan sebutan baru, yakni PPKM level 4 dengan area terdampak kebijakan yang lebih luas, tidak semata Jawa dan Bali. Secara di atas permukaan, kebijakan ini tidak lain adalah kelanjutan dari pemrograman penanggulangan pandemi oleh pemerintah. Namun dengan beberapa relaksasi untuk memberikan denyut roda perekonomian dapat stabil kembali. Sebenarnya para praktisi kesehatan agak keberatan dengan langkah pemerintah karena khawatir bentuk pelonggaran justru disalahgunakan dan akhirnya kembali memicu gelombang penerusan virus kembali. Terlebih hadirnya varian Delta yang memiliki peluang mudah menyebabkan seorang terpapar. Mirisnya juga, tingkat kasus positif rate atau tingkat penularan infeksi masih menunjukkan angka kategori tinggi. Makanya kita gagal mencegah terjadinya penularan. Kita lebih fokus pada jumlah angka pasien sembuh ketimbang tindakan preventif lebih utama dari pemulihan. Di sini kita melihat ada cadangan kecenderungan pemerintah dalam merespon persoalan dengan memakai sudut logika dan oposisi biner. Pemerintah melakukan hal sebaliknya dari apa yang seharusnya lebih diutamakan. Dalam persoalan pandemi, harga nyawa keselamatan warga negara adalah mutlak, tidak boleh tawar-tawar. Maka menjaga mereka agar tidak terpapar penyakit justru lebih penting daripada kebijakan lainnya. Agaknya pemerintah terlalu percaya diri dengan telah dimulainya proses vaksinasi massal. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak bagus atau Anda dengarkan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.